yang diampu oleh Arsiti Takaliliani, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Maya dengan NIM 2023-690. Saya Rika Putri Aulia dengan NIM 2023-659. Saya Herolisa dengan NIM 2023-671. Sebelum kita mengenal lebih lanjut apa itu kekerasan seksual, mari kita mempelajari definisi kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan pemaksaan atau penyalahgunaan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan. Ada realita kekerasan seksual. Yang pertama adalah orang tua tidak percaya dan menyepelekan anak karena tidak ada bukti. Yang kedua, ada teman-teman tidak peduli dan mengucilkan karena menganggap korban kotor. Yang ketiga, ada guru yang hanya memberi nasihat kepada pelaku tanpa efek jera. Terus yang keempat, trauma bertemu lawan jenis karena takut mengalami pelecehan seksual lagi. Terus yang kelima, lembaga hukum tidak menanggapi kasus kekerasan seksual dengan adil. Terus yang keenam, ada hubungan renggang dengan orang tua karena korban merasa dihakimi. Yang ketujuh, ada lingkungan sekitar mencemooh korban. Yang kedelapan, ada lingkungan sekitar menjudge korban. Dan yang terakhir, ada korban tidak berani speak up karena takut dituduh yang memancing pelaku. Ada harapan. Yang pertama, terbuka dengan orang tua. Yang kedua, mendapat perlindungan dari pihak sekolah. Yang ketiga, mendapatkan kepedulian dari teman-teman. Dan yang keempat, pelaku mendapat hukuman yang sesuai dan diberi efek jera. Yang kelima, lembaga hukum tegas terhadap kasus kekerasan seksual. Dan yang keenam, berani speak up agar tidak ada korban selanjutnya. Terus yang ketujuh, ada orang tua peka terhadap kondisi anak. Dan yang kedelapan, orang tua dan kerabat memberi support, kenyamanan, dan keamanan. Dan yang terakhir, ada masyarakat tidak menjudge korban tersebut. Kemudian ada pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat di sini adalah keluarga korban, lembaga penegak hukum, masyarakat umum, dan instansi sekolah. Kemudian ada faktor penyebab kekerasan seksual. Yang pertama adalah korban mudah ditaklukkan. Pria menganggap bahwa wanita itu lebih lemah sehingga ditempatkan dalam posisi subordinasi yang harus dikuasai. Yang kedua ada hawa nafsu. Hasrat yang tidak bisa disalurkan dapat menjadi faktor penyebab pelecehan seksual. Pelaku menyalurkan nafsunya tersebut dengan melakukan pelecehan seksual. Kemudian ada kebiasaan menonton konten porno. Penyebab terjadinya pelecehan seksual dapat berhubungan dengan kebiasaan mengonsumsi konten porno. Hal ini memicu adanya fantasi seksual dan apabila tidak disalurkan maka bisa saja berujung dengan pelecehan seksual. Jadi selanjutnya adalah dampak dari kekerasan seksual. Yang pertama ada dampak psikis dari korban, yaitu korban mudah gelisah, perilaku korban yang cenderung berubah dari korban yang awalnya ceria menjadi berubah. Kemudian ada dorongan untuk mengakhiri hidup. Selanjutnya adalah dampak fisik dari korban, yaitu bisa terjadinya penularan penyakit seksual. Selanjutnya adalah dampak fisik dari korban. Korban mengalami penyakit menular seksual. Kemudian ada potensi mengalami luka fisik, internal, dan perdarahan. Kemudian ada kerusakan organ internal. Selanjutnya ada dampak sosial, yaitu sulit mempercayai orang lain. Stigma masyarakat menganggap lemah korban. Kemudian ada dijauhi teman. Baik, kita akan memasuki bagaimana cara mencegah kekerasan seksual. Yaitu yang pertama, menghindari tempat yang berbahaya. Jangan percaya dengan penuh dengan orang lain yang tidak dikenal. Kemudian ada hindari obrolan yang berbau porno. Kemudian selanjutnya memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual. Memberi pendidikan
pelecehan seksual dari PR korban. Sekarang saya akan menjelaskan peran sistem terkait pihak yang terlibat. Pertama, peran sistem dari keluarga. Pertama, memberi dukungan kepada anak. Kedua, memberi kenyamanan dan keamanan. Ketiga, menyadari kondisi anak. Peran sistem yang kedua dari lembaga hukum. Lembaga hukum memastikan korban mendapat perlindungan dan kepercayaan, memberi hukuman pada pelaku dengan adil, dan melakukan riset dan pemantauan. Sistem selanjutnya dari lembaga pendidikan. Guru BK memberi bimbingan kepada korban. Pihak sekolah harus menyediakan pelatihan kepada siswa dan staf tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan cara melaporkannya. Peran sistem selanjutnya dari masyarakat. Masyarakat seharusnya mempercayai korban saat korban lapor. Kedua, tidak terjadi judge kepada korban. Yang ketiga, menghilangkan stigma sosial yang buruk. Solusi apa aja sih yang bisa diberikan untuk korban kekerasan seksual? Yang pertama, adanya pendampingan. Pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial dan rohani. Yang kedua, yaitu perlindungan. Jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan, penyediaan rumah aman, dan korban atau saksi bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan. Solusi yang keempat untuk korban kekerasan seksual yaitu pemulihan korban. Pemulihan korban melibatkan psikolog, tenaga medis, pemuka agama, dan organisasi pendamping korban. Masa pemulihan tidak mengurangi hak pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menyampaikan saran yang sebaiknya dilakukan oleh pihak yang terlibat. Yang pertama, saran untuk instansi sekolah, yaitu sebaiknya instansi sekolah bisa melakukan edukasi di sekolah untuk meningkatkan kesadaran murid tentang bahayanya kekerasan seksual dan hak korban. Yang kedua, untuk lembaga hukum, sebaiknya lembaga hukum bisa melakukan perubahan kebijakan dengan mengevaluasi dan memperbarui kebijakan untuk menjaminkan perlindungan yang lebih baik terhadap korban dan menjamin keadilan. Saran yang ketiga untuk keluarga. Sebaiknya orang tua selalu menjalin hubungan baik kepada korban supaya korban mudah terbuka, memperhatikan pergaulan anak dan memberikan kasih sayang dan selalu mengingatkan hal-hal baik. Saran yang keempat untuk masyarakat. Sebaiknya masyarakat mengetahui adanya kekerasan seksual di lingkungan sekitar. Masyarakat bisa ikut menyuarakan kasus ini, ikut melindungi korban agar tidak terjadi kembali. Baik, jadi itu adalah sedikit penjelasan dari kita tentang kekerasan seksual. Semoga dengan adanya penjelasan ini dapat mengedukasi masyarakat untuk lebih aware terhadap kasus kekerasan seksual. Sekian dari kami. Assalamualaikum.